Halo Sobat Blogger, di video kali ini di channel Segala Cara saya akan kembali berbagi dengan sobat sekalian tentang tutorial blog. Pembahasannya yaitu tentang cara menulis artikel SEO friendly berkualitas. Namun sebelumnya saya ingatkan dulu kepada sobat nih yang belum subscribe, pencet tombol subscribe dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar ketika saya mengupload video terbaru, sobat adalah orang yang pertama mendapatkan pemberitahuan dari notifikasi di channel saya ini. Baik, yang pertama yang akan saya bahas adalah pengertian. Jadi kita harus memahami dulu pengertian tentang artikel SEO friendly ya. Nah, artikel SEO friendly ini adalah artikel atau postingan yang bersahabat dan mudah dipahami oleh algoritma mesin telusur. Jadi kalau kita berbicara tentang SEO friendly, maka ini kita juga sedang membicarakan tentang mesin telusur. Jadi bagaimana menciptakan artikel yang memang disukai oleh mesin telusur ya. Kemudian yang kedua, mengapa perlu membuat artikel yang seperti ini? Nah, kita tahu bahwa untuk mendapatkan peringkat yang bagus di hasil penelusuran, syarat awal yang harus kita penuhi adalah membuat tulisan atau konten yang mudah dimengerti oleh mesin telusur. Nah, baru dari sana artikel kita akan mempunyai kesempatan berada di halaman pertama dengan kata kunci yang kita tentukan atau kita bidik. Bagi sobat yang belum tahu apa itu kata kunci, di sini saya ulas sekilas. Kata kunci adalah kata atau kalimat yang digunakan oleh pengguna internet di mesin telusur untuk mencari artikel yang ingin dibacanya. Ya, sudah paham kan? Contohnya seperti yang sudah sobat lakukan sebelum menemukan video ini. Paham kan? Jadi yang kedua, tujuan akhirnya apa? Tujuan akhir kita membuat artikel SEO friendly adalah untuk mendapatkan pengunjung dari mesin pencari. Misalnya Yandex, Bing, Yahoo, atau Google. Sehingga kalau sobat terus-menerus membuat artikel yang SEO friendly, maka kemungkinan akan ada peningkatan jumlah pengunjung atau visitor di blog sobat. Tapi sobat juga perlu ingat bahwa di samping membuat artikel yang SEO friendly, sobat juga perlu memahami tentang riset kata kunci. Apa itu riset kata kunci? Ini adalah proses mencari kata atau istilah atau query yang banyak atau sering digunakan oleh pencari informasi di internet. Jadi di sini kita mencari dan menemukan kata apa yang sering diketikkan oleh pengunjung blog. Kemudian yang selanjutnya kita ke ciri artikel SEO friendly. Yang pertama, tidak mengulang-ulang kata kunci secara berlebihan sehingga artikelnya akan enak dibaca oleh orang yang membacanya. Nah, disinilah peran kita mengedit artikel sebelum dipublikasikan. Apa tujuannya? Jadi tujuannya agar kita bisa menilai apakah artikel yang ditulis terdengar tidak wajar apabila dibaca atau mungkin sudah enak ya. Kalau belum enak dibaca, edit ya, edit lagi sampai tulisannya enak dibaca. Kemudian yang kedua, pembahasannya pas. Artinya pembahasan dalam artikel dikatakan pas kalau isinya dapat menjelaskan judul. Jadi di sini saya akan kasih pemahaman sedikit tentang seberapa dalam pembahasan harus dibahas berdasarkan judul. Contoh, kalau kita menggunakan judul artikel yang pendek, misalnya kecap, apakah isinya cukup hanya dengan penjelasan tentang cara membuat kecap? Tentu tidak ya, pastinya. Akan ada banyak sub pembahasan yang harus kita sampaikan jika judulnya pendek.
Misalnya, apa itu kecap, asal-usul kecap, macam-macam kecap, bahan pembuatannya, kemudian alat yang digunakan, cara membuatnya, kemudian bagaimana prospek bisnis kecap di Indonesia, dan masih banyak lagi yang harus kita bahas jika judul artikel kita pendek. Kemudian beda halnya ketika sobat membuat artikel dengan judul yang panjang, misalnya prospek bisnis kecap di Indonesia. Pasti akan lain lagi kedalaman materinya. Kemudian yang ketiga, mudah ditemukan orang lain di mesin telusur. Ini adalah efek yang akan kita dapatkan ketika kita mampu membuat artikel yang SEO friendly. Nah, selanjutnya, perbedaan artikel SEO friendly dengan artikel biasa. Apa saja perbedaannya? Yang pertama, artikel SEO friendly itu biasanya dibuat dengan memperhatikan kualitas konten, standar tulisan normal untuk mesin telusur, dan juga mendasarkan pada kebutuhan pengguna internet yang dapat dilihat dengan riset keyword. Sedangkan kalau tulisan biasa itu biasanya saya sering menemukan di Google, sebagian ada yang isinya standar dan ada juga yang memang berkualitas. Namun tulisannya tidak melulu berisi kata kunci karena penulisnya mungkin tidak mengerti tentang SEO. Jadi mereka menulis apa adanya. Kemudian yang kedua, artikel SEO friendly itu biasanya sering muncul dengan kata kunci yang beragam. Misalnya saya ketik apa itu blog, dia muncul. Saya ketik apa manfaat membuat blog, ia juga muncul. Mengapa? Karena penulisnya tahu mana kata kunci yang dibutuhkan oleh mesin telusur untuk memenuhi kebutuhan pembaca atau penggunanya. Lain halnya dengan tulisan biasa yang umumnya hanya muncul dengan keyword yang memang cocok antara kata yang ada di artikelnya dengan kata yang diketik pengguna. Ini sudah saya bahas di pembahasan sebelumnya. Jadi bedanya di mana? Bedanya penulis yang memahami cara menulis artikel SEO friendly pasti akan mencari data-data yang masih berkaitan dan menggabungkannya di dalam sebuah artikel, sehingga artikelnya nanti akan penuh dengan kata kunci yang beragam dan akhirnya dia selalu ada di halaman pertama pencarian dengan kata kunci yang berbeda-beda. Kemudian bagaimana cara menulis artikel SEO friendly yang berkualitas? Nah, di sini saya akan berikan tips. Intinya yang pertama, perhatikan pembuatan judul. Gunakan judul yang memuat kata kunci yang sering dicari pengunjung, tapi hindari juga judul yang sama persis dengan artikel lainnya. Kalau judulnya pendek, buat pembahasan secara mendalam. Kalau judulnya panjang, bahas dengan pas atau apa adanya. Kemudian yang kedua, buat rancangan untuk artikel. Rencanakan struktur artikelnya secara sistematis atau pembahasannya berurutan. Tips dari saya, gunakan prinsip dengan bertanya apa, mengapa, dan bagaimana untuk membuat struktur artikel yang berkualitas. Yang ketiga, bahas dengan gaya tulisan sendiri. Jangan meniru dan jadilah diri sendiri. Dan perhatikan juga apakah tulisannya masih rancu atau sudah enak dibaca. Kalau masih rancu, perbaiki lagi. Kalau sudah enak, ya kita lanjutkan ke yang keempat. Kalau sudah beres, lanjutkan dengan mengecek apakah tulisan sobat itu unik dengan cara mengeceknya menggunakan tool seperti plagiarism checker. Bisa di searching di Google. Kemudian yang kelima, jika unik 100%, segera publikasikan artikelnya di blog atau website sobat. Selanjutnya, yang terakhir, inspeksi URL di Search Console agar terindeks lebih cepat oleh Google. Terima kasih sudah menonton video ini.